Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putunia Purnami Dewi. Saya dari kelas 5D dengan NIM 2211031001. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yaitu tentang UAS pengembangan pembelajaran IPS, yaitu tentang mengenal dan membangun desa kita dalam pembelajaran IPS kurikulum Merdeka. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjawab 5 soal yang sudah diberikan dan saya langsung menjawabnya. Pada pertanyaan pertama, yaitu jelaskan 3 kurikulum prinsip yang terlihat dalam proyek mengenal dan membangun desa kita, dan bagaimana proyek ini dapat mendukung profil pelajar Pancasila. Nah, pada berdasarkan cerita tersebut, judulnya itu mengenal dan membangun desa kita yang dikerjakan oleh siswa atau siswi di SD Negeri Citra Bangsa, menunjukkan implementasi dari beberapa prinsip kurikulum Merdeka serta mendukung pengembangan profil pelajar Pancasila. Pada yang pertama ini, pada proyek ini mengajarkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila seperti gotong royong, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Siswa diajak untuk memahami kondisi, seni, budaya, dan lingkungan di sekitar mereka secara mendalam. Pada yang kedua, di sini mereka disuruh untuk membuat proyek, yaitu mendorong penggunaan media interaktif seperti poster digital atau video pendek dalam penyusunan laporan atau presentasi yang sudah mereka diskusikan secara berkelompok. Dan hal ini juga dapat membantu biasanya dalam teknologi digital dan melatih kemampuan komunikasi mereka. Nah, pada kesempatan secara keseluruhan, proyek ini dapat mendukung profil Pancasila dengan mendorong siswa untuk memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, berpikir kreatif dan kritis, menguasai teknologi digital sebagai alat untuk mempelajari dan menyebarkan hasil integritas mereka, dan keterlibatan aktif siswa dalam proyek ini. Pada soal kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan model pembelajaran yang digunakan dalam proyek ini dan bagaimana model tersebut membantu siswa memahami materi IPS. Nah, pertama itu model pembelajaran itu harus kolaboratif diterapkan, di mana siswa dalam kelas 4 diberikan tugas proyek secara berkelompok. Nah, dengan bekerja sama dengan kelompok, siswa dapat berpikir kritis dan bertukar ide dalam memecahkan suatu masalah. Hal ini membantu siswa untuk menghargai perbedaan, meningkatkan kemampuan komunikasi, dan mengembangkan keterampilan kerja yang sama. Dan juga proyek ini pembelajaran proyek berbasis learning atau PBL, siswa diberikan tantangan untuk membuat peta desa, mulai dari merancang hingga pembuatan produk akhir. Melalui media ini, siswa terlibat secara aktif dapat menerapkan pengetahuan secara keterampilan yang mereka pelajari dalam konteks yang nyata. Dan proyek ini juga dapat mendorong pemanfaatan teknologi digital seperti penguasaan digital, video pendek dalam penyusunan laporan atau presentasi. Pada soal yang ketiga, itu berdasarkan cerita apa saja komponen LKPD yang dirancang guru untuk mendukung proyek. Berikan contoh isi LKPD yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, pertama itu LKPD berisi panduan langkah-langkah untuk melakukan observasi dan wawancara dengan tokoh-tokoh di desa. Setelah itu, yang kedua itu LKPD juga menyediakan panduan untuk menganalisis data dan mengumpulkan yang dikumpulkan oleh siswa. Misalnya, siswa diminta untuk membuat analisis terkait potensi dan tantangan pembangunan di desa mereka berdasarkan informasi yang mereka peroleh. Kegiatan ini dapat melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa.
Di sini guru juga merancang LKPD yang memfasilitasi penggunaan digital dalam proyek ini. Misalnya, siswa diberikan petunjuk untuk membuat poster digital atau video pendek sebagai media untuk presentasi hasil proyek mereka dipresentasikan. Yang keempat tuh, guru menggunakan platform diskusi daring untuk mendukung pembelajaran. Nah, sebutkan manfaat teknologi digital dalam pembelajaran IPS, bagaimana hal ini membantu guru dalam meningkatkan kompetensinya. Nah, dalam penggunaan teknologi digital seperti platform diskusi berani dalam pembelajaran IPS memberikan berbagai manfaat yang signifikan. Pertama, platform ini memungkinkan siswa untuk berinteraksi secara lebih aktif dan kolaboratif, mengembangkan keterampilan komunikasi dan berpikir kritis saat mendiskusikan isu-isu sosial dan budaya. Siswa juga dapat berbagi ide, bertanya dan memberikan pendapat kepada satu sama lain. Terus selain itu, teknologi digital juga mempermudahkan akses sumber informasi yang beragam seperti artikel, video, dan statistik yang dapat memperkaya pemahaman siswa tentang materi yang dipelajari. Bagi guru juga penggunaan platform diskusi board juga membantu meningkatkan kompetensi mereka. Nah, dengan memanfaatkan teknologi ini, guru dapat mengembangkan keterampilan dalam mengelola secara virtual, merancang aktivitas yang menarik, dan memfasilitasi diskusi yang konstruktif. Pertanyaan yang terakhir yaitu, bagaimana proyek ini mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa? Nah, berikan contoh konkret dari proyek tersebut. Nah, proyek ini menekankan pentingnya kepedulian sosial yang merupakan nilai-nilai sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, siswa diajak untuk memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di desa mereka serta tantangan yang dihadapi. Nah, melalui kegiatan ini, siswa belajar untuk berempati terhadap sesama dan menghargai perbedaan agama dengan teman satu lain. Pada menunjukkan nilai-nilai keadilan dan musyawarah yang terlihat pada siswa merumuskan solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi di desa mereka dengan berdiskusi dan merencanakan langkah-langkah konkret untuk pembangunan desa. Siswa diajarkan untuk berpikir kritis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial mereka. Baik, sekian dari video saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.